Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku semua dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran fisika tentang fluida statis. Nah, ini ada kata fluida, ada kata statis. Kita bisa memisah antara pengertian atau pemahaman dari fluida dan statis ini. Jadi, fluida di sini ini adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir, misal air atau gas gitu ya. Nah, ini kita melihat fluida ini yang sifatnya statis untuk saat ini ya. Nah, anak-anakku, kita akan melihat yang pertama mengenai tekanan hidrostatik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tekanan hidrostatik, kita bisa melihat pemahaman dulu atau pengertian dulu dari tekanan itu sendiri. Nah, tekanan pada umumnya atau tekanan pada dasarnya itu pemahamannya tekanan adalah gaya persatuan luas. Jadi maksudnya kalau kita lihat tekanan secara umum dulu ya anak-anak ya. Tekanan secara umum itu misal kita meletakkan satu benda di atas meja, maka benda itu kita katakan menekan meja tersebut, di mana meja memiliki luas permukaan. Dan pada saat menekan berarti itu ada gaya yang bekerja pada benda tersebut terhadap meja. Gitu ya. Nah, maka dituliskanlah bahwa gaya itu sendiri, tekanan itu sendiri itu sama dengan gaya persatuan luas dari permukaan bidang tersebut ya. Nah, kemudian itu tekanan secara umum. Nah, sekarang anak-anak apabila kita memperhatikan gambar yang ada pada slide di depan ya. Kalau kita memperhatikan itu kita bisa melihat ya, anak-anak bisa melihat misal di sini ada gelas ukur yang kita isi dengan air ya. Gelas ukur ini kita isi dengan air. Kemudian air ini gelas ukur ini tidak menggunakan tutup, maka yang terjadi tekanan pada tekanan fluida ya. Tekanan fluida yang terjadi di sini adalah fluida statik ya. Di mana di air ini dia melakukan tekanan terhadap bidang dasar dari si gelas ukur ini. Kemudian dari luar ada pengaruh udara luar terhadap permukaan air yang paling atas. Ya. Nah, yang bawah ini sebagai tekanan hidrostatik, di mana kalau dia menggunakan tutup, misalnya kemasan air mineral yang ada tutupnya. Nah, pada saat tertutup, maka tekanan hidrostatiknya itu adalah P sama dengan rho GH. Ya, P sama dengan rho GH, di mana rho itu adalah massa jenis dari air yang ada di dalam gelas atau dalam botol tersebut, G itu adalah gravitasinya, tetapnya gravitasi, dan H ini adalah ini ketinggiannya. Tapi sekarang apabila tempatnya terbuka seperti ini, ya terbuka seperti ini, maka yang akan muncul tekanannya ini adalah P sama dengan P0, ini tekanan atmosfer, tekanan udara luar, ditambah dengan P yang ini, di mana P yang ini adalah rho GH. Ya, jadi tekanan fluida pada fluida statik itu ada dua bersamaan. Tekanan hidrostatik apabila terbuka seperti ini, maka P-nya sama dengan P0 ditambah rho GH. Sedangkan kalau ini sebagai tertutup, artinya tidak ada pengaruh dari udara luar, maka tekanan itu menjadi rho GH. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang di sini selain ada tekanan, maka pada ruang ini artinya kita lihat sifat daripada air. Air itu kan selalu menempati bentuk dari apapun itu bentuk dari bendanya. Nah, sekarang selain ada tekanan, maka gaya berat dari zat cair juga akan menekan ke alas ini kan, menekan ke alas ini. Maka kita katakan sekarang bahwa air yang menekan alas ini dia melakukan satu gaya, di mana gayanya ini kita sebut dengan gaya hidrostatik, di mana gaya disimbolkan lambangnya ini adalah F, kemudian bentuk persamaannya F sama dengan P kali A, di mana P ini adalah tekanan hidrostatis, rho GH dikalikan dengan A. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan gaya berat
zat cair yang menekan alas bejana. Namanya tekanan hidrostatik. Di mana tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang di dalam satu jenis zat cair, ya, yang diam besarnya akan sama. Jadi kalau misalnya sekarang di sini, nah Ibu memberikan contoh dengan pipa U, ya, dengan pipa U seperti ini. Pada pipa U ini kalau misalnya pipa U ini diisi oleh dua zat cair yang berbeda massa jenisnya, maka tekanan di A itu harus sama dengan tekanan di B. Maka di A itu berarti ada rho-nya, massa jenisnya dari air yang ada di tabung A-nya, kemudian G gravitasinya, dan H ini adalah ketinggiannya. Ya, di B pun sama dengan rho GH2. Ya, jadi di sini PX-nya sama dengan H2 per H1 dikalikan rho. Ya, di mana rho X di sini itu adalah massa jenis zat cair X maksudnya, kemudian H1 itu tinggi zat cair X yang ini, dan H2 tinggi zat cair standarnya, dan rho adalah massa jenis zat cair tersebut. Dalam hal ini adalah air. Ya, nah ini anak-anak mungkin materi kita untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa contoh-contoh dari soal-soal yang akan Ibu berikan pada kalian. Itu saja anak-anakku. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.